Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah bagian yang ketiga. Soal yang pertama ini adalah soal tentang rataan. Rumus untuk menentukan rataan bisa teman-teman cermati di sini. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita tentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Setelah titik tengah kita tentukan, kita kalikan dengan frekuensi. Untuk menentukan titik tengah yang perlu diingat itu setengah kaki. Kanan ditambah kiri dikalikan setengah. 20 ditambah 24 dibagi 2 diperoleh hasil yaitu 22. Untuk memudahkan perhitungan, titik tengah kelas berikutnya tinggal kita tambah dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini itu 25 dikurangi 20 yaitu 5. 22 ditambah 5 27 dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu titik tengahnya 42. Kemudian frekuensi kita kalikan dengan titik tengah. 7 dikalikan 22 diperoleh hasil 154. Untuk kelas berikutnya caranya sama. Setelah itu kita jumlahkan. Frekuensi yang sudah dikalikan dengan titik tengah kita jumlah seluruhnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Diperoleh hasil rataan yaitu 620 dibagi dengan 20 sama dengan 31. Jadi rataan dari data tersebut adalah 31. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Ini soal tentang median. Diingat kembali rumus median seperti yang tertera di sini. Langkah pertama kita tentukan dulu setengah N. N ini adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu 32. Jadi dari frekuensi yang ada ini kita jumlah sama dengan 32. Setengah dikalikan 32 bisa kita sederhanakan diperoleh hasil yaitu 16. Untuk menentukan kelas median kita cari frekuensi kumulatifnya 3 ditambah 8 ini baru 11, belum ada 16, kita tambah 7 ini sudah 18, jadi kelas median itu pada kelas ketiga. Setelah itu kita tentukan tepi bawah kelas median yaitu 54 dikurangi setengah sama dengan 53,5. Kita tentukan juga frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu 3 ditambah 8. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan 11. Frekuensi kelas median itu 7 dan panjang kelas 47 dikurangi 40 sama dengan 7. Setelah semua unsur kita tentukan, tinggal kita masukkan ke rumus. Tepi bawah kita ganti 53,5, setengah N tadi 16, FK 11, F median 7, panjang kelas diganti dengan 7. Kita sederhanakan, diperoleh hasil sama dengan 53,5 ditambah 5 sama dengan 58,5. Jadi median dari data tersebut adalah 58,5. Soal yang nomor 3 ini adalah modus dari histogram. Teman-teman cermati di sini untuk menentukan modus itu mudah sekali. Rumusnya ada di sini. Langkah pertama kita tentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi paling besar. Kalau kita cermati ini batang yang tertinggi itu ada pada kelas yang keempat. Tepi bawah kita tentukan yaitu 60,5. Kemudian kita tentukan D1 frekuensi kelas modus yaitu 16 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya di sini 12. Diperoleh hasil yaitu 4
Sedangkan D2 itu 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Panjang kelas 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Setelah itu kita masukkan ke rumus. TB kita ganti dengan 60,5. D1 diganti dengan 4. D2 diganti dengan 2. Dan panjang kelas diganti dengan 10. Kita selesaikan. Kita hitung. 4 dikalikan 10 yaitu 40. 40 dibagi 6 itu diperoleh hasil 6,7. Modus sama dengan 60,5 ditambah 6,7 sama dengan 67,2. Jadi modus dari data tersebut adalah 67,2. Soal yang keempat itu soal tentang simpangan rata-rata dari data tunggal. Untuk memudahkan perhitungan kita urutkan dulu. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan rataan dari data tersebut. Tinggal kita jumlahkan masing-masing data, kita bagi dengan banyaknya data diperoleh hasil yaitu rataan sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12. Rumus untuk simpangan rata-rata bisa teman-teman cermati di sini. Kita tentukan nilai mutlak dari masing-masing data dikurangi dengan rataan. Untuk 12 ini ada 2 data sehingga langsung kita kalikan dengan 2. Teman-teman ingat kembali nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi diperoleh hasil nilai mutlak 10 dikurangi 12 yaitu 2. Ditambah selanjutnya ini 1. Kemudian 2 dikalikan 12 dikurangi 12 di mutlak itu 0. Dan seterusnya kemudian dibagi 6. Diperoleh hasil 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1. Soal berikutnya yang nomor 5 yaitu soal tentang simpangan baku. Cara menyelesaikan langkah pertama sama. Kita tentukan rataan dari data tersebut. Diperoleh hasil rataannya yaitu 72 dibagi 6 sama dengan 12. Untuk menentukan simpangan baku, rumusnya bisa dilihat di sini. Kita tentukan akar dari masing-masing data dikurangi rataan dikuadratkan, kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Kita hitung, diperoleh hasil akar dari 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan akar 10 dibagi 6 kita sederhanakan sama dengan akar 5/3. Kita kalikan 3/3 biar memudahkan. Akar dari 1/9 yaitu 1/3. Akar 5 dikalikan akar 3 yaitu akar 15. Sehingga simpangan baku yaitu 1/3 akar 15. Soal nomor 6 ini soal tentang aturan pengisian tempat. Bisa teman-teman cermati di sini. F selalu di ujung kiri. Untuk 5 orang berikutnya ini bisa bertukar posisi. Dengan demikian banyaknya susunan berbeda. Ini 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Kalau kita ringkas ini adalah 5 faktorial. Jadi banyak susunan berbeda ada 5 faktorial cara. Nomor 7 ini mudah sekali teman-teman. Banyaknya huruf yang ada yaitu ada 5. Kemudian huruf C ini ada 2. Huruf I ini juga ada 2. Huruf yang sama untuk membagi. Dengan cepat bisa kita tentukan. Banyak susunan berbeda yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 dikalikan 2 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 2 faktorial kali 2 kali 1. Diperoleh hasil sama dengan 30. Jadi banyak susunan berbeda yang dapat dibuat ada 30. Soal nomor 7 ini soal tentang kombinasi. Bisa teman-teman cermati di sini banyaknya soal ada 8. Ada 6 soal yang harus
dipilih. Karena soal nomor 1 dan soal nomor 5 ini wajib dikerjakan, maka kita tinggal memilih 4 soal dari 6 soal yang ada. Dengan demikian, banyaknya cara yaitu kombinasi 6 dan 4. Rumus kombinasi bisa dicermati di sini. Kemudian tinggal kita selesaikan. 6 dikurangi 4 yaitu 2. Kemudian kita sederhanakan. 6 dikalikan 5 dikalikan 4 faktorial dibagi 2 faktorial yaitu 2 dikalikan 4 faktorial, ini bisa disederhanakan. 6 kali 5 30 dibagi 2 yaitu 15. Jadi banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan, ada 15. Soal nomor 9 ini tentang peluang. Karena di sini ada 3 mata uang, maka NS-nya 2 pangkat 3 yaitu 8. 2 ini adalah sisinya mata uang yaitu angka dan gambar. Sedangkan 3 ini banyaknya mata uang yang dilantunkan. K ini kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Dengan demikian K ini adalah AAG, GAA, AGA, dan AAA. NK itu sama dengan 4, banyaknya kejadian K. Peluang kejadian itu rumusnya NK dibagi NS. NK-nya 4 dibagi 8 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul paling sedikit 2 angka adalah 1/2. Soal nomor 10 ini soal tentang frekuensi harapan. Misalkan A ini kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6. Ini mudah sekali bisa dicermati di sini. A-nya yaitu 1,5, 2,4 dan seterusnya. Kita tentukan NA-nya. Ternyata ada 5. NS itu 6 pangkat 2 karena mata dadu itu ada 6. Sedangkan banyaknya dadu ada 2. 6 pangkat 2 yaitu 36. PA sama dengan NA dibagi NS, tinggal kita masukkan. NA diganti dengan 5, NS ini kita ganti dengan 36. Banyaknya percobaan itu 720 kali. Untuk menentukan frekuensi harapan yaitu peluang dikalikan banyaknya percobaan. Peluang itu 5/36 dikalikan 720. Ini kita sederhanakan. 720 dibagi 36 yaitu 20. 5 dikalikan 20 sama dengan 100. Jadi frekuensi harapannya yaitu 100 kali. Kita lanjutkan soal nomor 11. Ini soal tentang peluang. Banyaknya kartu bridge itu ada 52 sehingga NS sama dengan 52. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Dengan cepat bisa kita selesaikan teman-teman. Yang ditanyakan adalah peluang terambil kartu as atau kartu hati. Kartu as ini ada 4 sehingga PA-nya ini 4/52. Sedangkan kartu hati ini ada 13. Kartu as yang gambar hati ada 1. Dengan demikian untuk mengurangi sehingga diperoleh 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. Yang depan ini adalah as. Kemudian yang tengah ini adalah kartu hati. Yang belakang ini adalah as yang bentuknya hati. Kita selesaikan. 4 ditambah 13 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52. Masing-masing kita bagi dengan 4 diperoleh hasil 4/13. Jadi peluang terambil kartu as atau hati adalah 4/13. Soal nomor 12, teman-teman cermati di sini. Jumlah seluruh bola yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. Diambil 2 bola tanpa mengembalikan bola pertama yang sudah diambil. Yang ditanyakan adalah peluang keduanya kuning. Untuk menentukan peluang keduanya kuning, kita cari peluang kuning yang pertama, kemudian dikalikan dengan peluang kuning yang kedua. Cara menentukan peluang kuning yang pertama yaitu banyaknya bola kuning, ini ada 7, seluruh bola ada
10, sehingga peluang kuning yang pertama yaitu 7/10. Karena setelah diambil bolanya itu tidak dikembalikan, maka kuning yang ada di kotak itu tinggal 6 berkurang 1, dan bola yang ada di kotak itu berkurang 1. 10 dikurangi 1 yaitu 9. 7 kali 6 42 per 10 kali 9 90. Pembilang dibagi 6, penyebut dibagi 6 sama dengan 7/15. Jadi peluang bola yang terambil kuning semua adalah 7/15. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Yang belum masih ditunggu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.